Selamat pagi teman-teman dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan tentang prinsip dasar analisis teknikal yang disusun oleh saya Niklas Rangga dengan NPM 2013310108. Saya Koko Wisnowo, NPM 201331000137. Pengertian analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada harga, pembukaan penutupan, tertinggi dan terendah dari suatu instrumen investasi pada time frame tertentu. Analisis ini mempelajari tentang perilaku pasar yang diterjemahkan ke dalam grafik riwayat harga dengan tujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Harga yang tercermin di dalam grafik merupakan harga kesepakatan transaksi di antara supply dan demand. Asumsi-asumsi analisis teknikal. Terdapat pula asumsi dasar dalam analisis teknikal yang meliputi A. Harga pasar ditentukan oleh penawaran dan permintaan. B. Permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik rasional maupun tidak. C. Harga saham bergerak dalam tren terus-menerus dan berlangsung cukup lama, meskipun ada fluktuasi kecil di pasar. D. Perubahan tren disebabkan permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, E. Pergeseran permintaan dan penawaran tidak menjadi masalah mengapa terjadi, dapat dideteksi lambat atau cepat melalui chart transaksi. Keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya yaitu A. Analisis teknikal dapat digunakan secara luas, hampir di semua pasar modal di seluruh dunia. B. Grafik dapat digunakan untuk menganalisis dalam satuan waktu, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. C. Banyak terdapat alat-alat analisis teknikal dan teknik-teknik yang bersedia untuk digunakan sesuai kebutuhan di berbagai sektor pasar yang berbeda. D. Prinsip dasar analisis teknikal mudah dipahami dan lebih memperhatikan pada kejadian sesungguhnya di pasar. E. Analisis teknikal dapat menggunakan data secara akurat dan setiap saat tersedia di RTI, Real Time Information, dan IMQ, Information Market Guide. Kelemahannya yaitu A. Analisis teknikal menganggap bahwa sifat manusia adalah konstan, sehingga pola cenderung akan selalu berulang. Bagaimanapun juga, terdapat batasan bahwa masa yang akan datang merupakan cerminan masa lalu. B. Analisis teknikal memperhatikan tingkat kemungkinan suatu kejadian akan terjadi, bukan kepastian dari kejadian tersebut. C. Beberapa analisis teknikal modern berdasarkan pada konsep matematik dan statistik yang cukup kompleks sehingga menganalisa dengan perangkat lunak komputer sulit dihitung dan tidak mudah untuk memahami hasil keseluruhannya. D. Untuk menghasilkan analisis teknikal, maka informasi yang dipakai harus akurat dan tepat waktu. Prinsip-prinsip. A. Segalanya didiskontokan dan digambarkan dalam harga-harga pasar. Pergerakan harga pasar merupakan gambar sederhana dari perubahan dalam penawaran dan permintaan. Para analisis teknikal tidak peduli pada kekuatan pokok perubahan dalam permintaan dan penawaran tersebut, namun mereka lebih tertarik pada apa yang akan terjadi. Apabila permintaan lebih besar dari penawaran, maka harga akan naik. Sebaliknya, apabila permintaan lebih kecil dari penawaran, maka harga akan turun. B. Harga-harga bergerak dalam satu kecenderungan yang terus berlangsung. Prinsip ini mengungkapkan kecenderungan bahwa harga saham bergerak dalam suatu pola. Suatu pergerakan adalah suatu kecenderungan yang tetap utuh sampai kecenderungan tersebut berhenti. Artinya, apabila suatu harga saham naik, maka kenaikan itu akan berlangsung sehingga terjadi pembalikan yang jelas. Demikian pula, jika harga saham bergerak turun, maka penurunan akan berlanjut sampai terjadi pembalikan. C. Kejadian pasar selalu berulang kembali. Prinsip ini mengungkapkan tentang kejadian pasar akan selalu berulang. Grafik harga pasar dari waktu ke waktu menunjukkan suatu pola tertentu yang dapat mengidentifikasikan. Pola-pola tersebut mempunyai arti yang dapat dibaca untuk kemungkinan pergerakannya
harga di waktu mendatang. Meskipun tidak mutlak, namun tingkat ketepatannya sangat tinggi. Elemen-elemen dalam analisis teknikal. Berikut ini merupakan pengertian dari elemen-elemen tersebut. Yang A, harga pembukaan atau biasa disebut open adalah harga perdagangan pertama untuk suatu periode. Ketika kita melakukan analisis data harian, open khususnya penting karena ini adalah harga konsensus setelah semua partisipan melampaui satu malam bersamanya. Yang B, harga tertinggi atau biasa disebut high adalah harga perdagangan tertinggi untuk suatu periode. Ini adalah titik di mana ada lebih banyak penjual daripada pembeli. High juga mencerminkan harga tertinggi. Yang C, harga terendah atau biasa disebut low adalah harga perdagangan terendah untuk suatu periode. Ini adalah titik di mana ada lebih banyak pembeli daripada penjual. Low juga mencerminkan harga terendah. Yang D, harga penutupan atau close adalah harga perdagangan terakhir untuk suatu periode. Harga penutupan adalah harga yang paling sering digunakan untuk analisis. Hubungan antara harga pembukaan dengan harga penutupan dianggap cukup penting oleh sebagian besar pemakai analisis teknikal. Hubungan ini ditekankan dalam candlestick chart. Yang E, volume adalah jumlah saham yang diperdagangkan untuk suatu periode. Hubungan antara harga dengan volume sangat penting dalam analisis teknikal. Volume aktivitas perdagangan saham setiap periode akan ditunjukkan pada dasar bagian bawah suatu grafik barang yang standar. Setiap periode, hari, minggu, bulan, dan tahun, volume perdagangannya dicatat dengan bar vertikal secara langsung di bawah bar harga periode tersebut. Semakin tinggi bar volume, berarti semakin besar volume perdagangannya pada periode tersebut. Skala vertikal dapat digunakan sepanjang dasar suatu grafik untuk membentuk plot data. Yang F, open interest adalah total jumlah kontrak yang outstanding dari future atau option, yaitu kontrak yang belum ditutup atau kadaluarsa. Open interest adalah indikator yang sering digunakan. Yang G, bid adalah harga di mana pembeli bersedia membayar untuk suatu saham. Sedangkan ask adalah harga di mana penjual bersedia menerima. Lanjut ke metode. Yang A, metode grafik. Metode ini percaya bahwa pola tertentu memiliki signifikansi tertentu meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara analisis mengenai tingkat signifikansi pola, bahkan keberadaan pola itu sendiri. Harus diingat bahwa ada 3 jenis grafik yang digunakan. Yang B, metode rata-rata. Beberapa analisis menyusun rata-rata bergerak untuk mencoba mendeteksi tren menengah dan jangka panjang. Dalam hal ini, sejumlah penutupan sekuritas ditentukan rata-ratanya setiap hari. Sebagai contoh, harga penutupan untuk 200 hari yang lalu dapat digunakan. Artinya, setiap hari, harga penutupan paling lama akan diganti dengan harga penutupan paling baru, sekumpulan harga penutupan yang akan dihitung rata-ratanya. Sering grafik garis rata-rata bergerak ini diplot beserta grafik garis harga penutupan harian. Setiap hari grafik diperbarui dan dievaluasi polanya untuk mencari signal jual atau beli. Yang C, metode ukuran kekuatan relatif. Ukuran yang digunakan oleh teknikal adalah ukuran kekuatan relatif. Sebagai contoh, harga saham dibagi dengan indeks harga relatif setiap hari untuk mengindikasi gerakan saham relatif terhadap pasar, atau harga saham dibagi dengan indeks pasar untuk mengindikasikan gerakan saham relatif terhadap pasar. Idenya adalah untuk mengevaluasi perubahan ukuran kekuatan relatif dengan harapan menemukan pola yang dapat digunakan untuk meramalkan masa depan dengan akurat. Yang berikutnya ada jenis-jenis grafik. Yang pertama ada line chart. Line chart adalah grafik yang paling sederhana yang digambarkan sebagai garis yang menghubungkan harga-harga penutupan. Misalnya, dalam beberapa hari berturut-turut, perdagangan ditutup pada harga
100, 200, 150, 250, maka level-level harga tersebut dihubungkan dengan garis lurus. Dengan grafik ini kita bisa melihat pergerakan harga secara umum dalam satu periode waktu tertentu. Yang berikutnya ada bar chart. Bar chart sedikit lebih rumit daripada line chart. Chart jenis ini memberikan informasi mengenai harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi, dan terendah dalam satu periode waktu tertentu. Karena memiliki informasi tersebut, chart ini juga disebut dengan OHLC, Chart Open High Low Close. Ujung bawah dari chart ini adalah harga terendah yang pernah diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan ujung atasnya adalah harga tertingginya. Harga vertikalnya mewakili range atau rentang harga dalam periode waktu tersebut. Garis horizontal kecil yang berada di sebelah kiri adalah harga pembukaan, sedangkan yang berada di sebelah kanan merupakan harga penutupannya. Pada contoh di atas, harga pembukaan berada lebih rendah daripada harga penutupan, namun harga pembukaan bisa saja berada lebih tinggi daripada harga penutupan. Yang berikutnya ada candlestick. Candlestick berdasarkan suku katanya terdiri dari dua kata, yaitu candle dan stick. Candle berarti lilin, sedangkan stick berarti batang. Sehingga arti candlestick adalah jenis grafik menyerupai batang lilin yang digunakan untuk melakukan analisa secara teknikal. Candlestick terdiri dari badan dan ekor, atau bisa disebut body dan shadow gitu. Analisis candlestick menggunakan data harga pembukaan, open, tertinggi, high, terendah, low, dan penutupannya close. Jika harga penutupan di atas pembukaan, maka body candle biasanya berwarna terang atau putih. Jika harga penutupan di bawah pembukaan, maka body candle biasanya berwarna gelap atau hitam. Sedangkan garis yang berada di atas body disebut upper shadow. Pada body berwarna putih, upper shadow mewakili ketamakan pembeli, sedangkan pada body berwarna gelap, upper shadow menunjukkan ketakutan pembeli. Garis yang berada di bawah body disebut lower shadow. Pada body berwarna putih, lower shadow mewakili ketakutan penjual, sedangkan pada body hitam, lower shadow menunjukkan ketamakan penjual. Pada intinya, candlestick digunakan untuk mengetahui tekanan yang dilakukan oleh pembeli atau penjual. Pada akhir periode, ada kekuatan tekanan itu akan terlihat pada panjang body dan shadow-nya. Body putih panjang menunjukkan bahwa dari awal periode sampai akhir periode dikuasai oleh pembeli tanpa perlawanan berarti dari penjual. Body hitam panjang menunjukkan bahwa dari awal sampai akhir periode dikuasai penjual tanpa perlawanan berarti dari pembeli. Shadow panjang di bawah body menunjukkan bahwa pada awalnya penjual mendominasi, namun dalam perjalanannya sampai akhir periode pembeli memberikan perlawanan lebih kuat sehingga harga balik arah. Shadow panjang di atas body menunjukkan bahwa pada awalnya pembeli mendominasi pasar, kemudian penjual melakukan perlawanan lebih kuat sehingga harga bisa ditekan ke bawah dan balik arah. Yang berikutnya ada support dan resistance. Yang pertama support adalah volume pembelian atau buying aktual atau potensial yang cukup untuk menghentikan tren menurun dari suatu harga dalam suatu periode yang cukup besar. Yang kedua ada resistance adalah volume penjualan atau selling aktual atau potensial yang cukup untuk memenuhi semua penawaran sehingga menghentikan harga yang lebih tinggi dari waktu tertentu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami tentang prinsip dasar analisis teknikal, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam memberikan materi. Monggo silahkan jika ada yang mau menambahkan dan jika ada yang mau bertanya. Terima kasih.